Oke, selamat malam semua. Selamat datang di tutorial kita kali ini, yaitu tutorial pada week ketiga ini. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang distribusi peluang gabungan. Di situ ada bermacam-macam, yaitu discrete, continue, dan lain-lain ya. Nah, jadi kalian kan udah dikasih 5 soal nih dari dosen kalian nih yang akan mau dibahas. Nah, jadi untuk soal 1 dan 2 itu dijawab sama Marita, dan 3, 4, 5 itu dijawab oleh aku. Oke, kita mulai ya. Oke, Mar. Oke, bisa kita mulai, Mar. Oke, udah nampak, Mul? Iya, udah nampak nih. Oke. Selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita akan tutor dia tentang peluang. Langsung aja ke soal nomor 1. Di sini dibilang kita untuk menentukan dari pembacak berikut yang diskrit dan yang kontinu. Pertama, kita ingat dulu sebentar tentang peubah acak. Peubah acak itu terbagi atas 2 ya. Ada yang peubah acak dengan ruang sampel diskrit, ada juga peubah acak dengan ruang sampel kontinu. Yang perlu kita ingat, diskrit itu adalah ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Jadi kata di sini kalau diskrit itu dia bilangan bulat. Kemudian untuk ruang sampel kontinu, dia merupakan ruang sampel yang mengandung titik tak berhingga banyak dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Namanya juga kontinu ya, berarti ini tak berhingga. Kemudian kita ke soal nomor 1 tadi ya, penyelesaiannya. Di sini yang pertama, yang X banyak itu diskrit atau kontinu? Halo, jawab dong. Menurut saya diskrit, Kak. Diskrit. Ada yang lain? Diskrit, Kak. Diskrit, Kak. Ya, diskrit ya, karena kalau mobil itu kan nggak mungkin kecelakaan itu, banyak mobil yang kecelakaan 1/4 kayak gitu, nggak mungkin kan. Kemudian yang kedua, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. Yang ini diskrit atau kontinu? Kontinu, Kak. Karena kalau waktu itu bisa aja kan 3 sekon, 4 sekon, masih bisa gitu kan. Kemudian ini banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi tertentu. Ini kontinu juga ya. Kemudian banyaknya telur setiap bulan di suatu kota tertentu. Kalau telur itu kan bulat, berarti diskrit juga ya. Kemudian banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. SIM, diskrit juga lah. Udah gampang lah ya. Kemudian berat padi yang dihasilkan per hektar. Kontinu. Kontinu, Pak. Oke. Kemudian soal nomor 2. Suatu pengiriman 7 pesawat televisi berisi 2 yang rusak. Dari 7, 2 yang rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat secara acak dari kelompok tadi. Bila X menyatakan banyak pesawat yang rusak yang dibeli hotel tersebut, carilah distribusi peluang X. X itu tadi banyak pesawat yang rusak. Nyatakanlah hasilnya dalam histogram peluang.
ada syarat distribusi peluang diskrit. Yang pertama, fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sigma dari fx itu sama dengan 1. Ini juga syarat umum, karena gimana ya? Fx peluang dari jumlah dari peluang itu nggak mungkin lebih besar atau nggak mungkin besar dari 1 dan nggak mungkin lebih kecil dari 0. Kemudian nilai peluang distribusi X sama dengan X, atau kita sebut dengan Fx. Ini penyelesaiannya, tadi ada 7 televisi, 2 yang rusak, 5 yang bagus. Diambil 3 secara acak. Kemungkinan terambilnya yang rusak dari yang ketiga tadi, bisa aja kan yang terambil itu nggak ada yang rusak, atau 1 yang rusak, atau 2. Kemudian, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mencari peluang diskritnya, kita menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari banyaknya televisi tadi. Karena yang kita ambil 3 televisi dari 7, berarti kita mencari peluang dari kombinasi 3 dari 7 itu 35. Ini udah bisa dihitung sendiri kan? Bisa, Kak. Oke. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari peluang untuk masing-masing kemungkinan. Tadi kemungkinannya kan ada yang 0, ada yang nggak cacat, ada yang 1 yang cacat, ada yang 2. Baru kita carilah peluang untuk masing-masing kemungkinan. Masih ingat kan rumus peluang itu NA per NS. Kita carilah NA-nya untuk masing-masing. Kalau untuk yang televisinya yang nggak ada yang cacat, pasti 0 ya, berarti 3 yang diambil bagus. Artinya kita ngambil 3 dari 5, karena tadi sebenarnya kan 7 televisinya, tapi yang bagus kan cuma 5. Yang kita ambil di sini 0 yang nggak cacat, berarti kita ambil 3 yang bagus, berarti kombinasi 3 dari 5, itu 10. Peluangnya itu berarti NA-nya tadi 10 ya, 10 per 35. 35 ini tadi kombinasi 3 dari 7, sama dengan 2 per 7. Kemudian untuk yang cacatnya 1. Berarti sama juga artinya 2 yang diambil bagus dan 1 yang rusak. Maka kita buatlah kayak gini apanya, mencari nilai NA-nya. Kombinasi 2 dari 5, kombinasi 2 dari 5, 2 yang bagus dari 5, dikalikan dengan kombinasi yang rusak dari yang 2. Itu sama dengan 20. Maka peluangnya 20 per 35, 4 per 7. Sama juga untuk yang X2. 1 yang rusak berarti 1 yang bagus berarti kombinasi 1 dari 5, 2 yang rusak berarti kombinasi 2 dari 2. Itu sama dengan 5. Peluangnya berarti 5 per 35. Inilah peluang untuk masing-masing televisi, pengambilan televisi. Jadi kalau kita buat di tabel, kayak inilah kira-kira distribusi peluang X-nya. Kalau dibilang untuk histogram, karena ini kan sama-sama per 7, bisa aja kita hilangkan kan kali 7. Kita buatlah tabel histogramnya. Kita buat skalanya 1. 1 ini sama. Untuk yang 0 dia 2, peluangnya 2. Untuk yang 1 peluangnya itu 4. Untuk yang 2 peluangnya itu 1. Oke. Lanjut, Mul. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal bagian 3. Oke ya. Ini nampak kan? Soal nomor 3 kan? Halo? Belum ada, Bang. Bang. Soal nomor 3. Aku, Bang. Nggak nampak? Nampak, Bang. Nampak Nggak ya? ada, Bang. Tulisan soal nomor 3 aja di sini, Bang. Ya udah, ini sampulnya deh. Ya udah, jadi inilah soalnya kan. Suatu buah baca
apa nih? Baca kontinu X mendapat nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 mempunyai fungsi padat fx sama dengan setengah. Nah, jadi kan dicarilah ABC-nya kan. Buat yang A itu apa kita tunjukkan lah kalau luas daerah itu kurvanya 1. Yang B kita carilah peluangnya antara 2 sampai 5. Yang C peluangnya X itu kurang dari 1/6. Nah, sebelum kita jawab soal nomor 3 ini, aku mau naik dulu nih sama kalian. Ini kalau ini fungsi padat kontinu kan? Nah, jadi cara mencari pakai apa deh? Kalau dia kontinu. Sebelumnya lah, sebelum yang soal nomor 2 itulah. Itu ngerjakannya pakai notasi apa? Jawab dulu. Niko. Kurang tahu, Bang. Orang tahu ya? Bukannya di Madas apa ya udah diajar ya? Apa kalau mencari suatu luas lah kan contohnya kan. Kalau dia diskrit menggunakan notasi apa? Pakai integral kah, Bang? Enggak, iya pakai integral sih. Enggak, maksudnya soal dari aku ini. Kalau yang diskrit itu menggunakan notasi apa? Itu ya dulu. Soalnya ini udah terjawab semua ini. Jadi aku mau nguji kalian dulu nih. Siapa lah dulu? Herlanto lah dulu. Itu menggunakan fungsi apa itu? Saya lupa, Bang. Hah? Rada lupa, Bang. Jadi kalian nyari luas itu pakai apa? Cara mencari luas di bawah kurva. Si Romana lu. Gimana cara mencari luas di bawah kurva? Di matematika dasar tuh. Halo. Halo Romana. Ya udah, Citami nih. Citami nggak ada ya? Tiba ada, Bang. Kayaknya partisi, Bang. Apa? Iya pakai partisi itu. Itu setelah di partisi apa lagi nih? Setelah di partisi. Tadi jawabannya di partisi. Nah, kan kalau partisi kan berarti ini apa kan? Misalkan ini luas di bawah kurva. Udah. Berarti ini kalian sebut ini partisi kan? Gitu kan? Ini kita anggap ini sebagai ini delta X lah. Panjangnya delta X. Ini X. Oh, ya ini sumbu X dan ini sumbu Y. Udah. Jadi setelah ini apalah di partisi lah. Berarti kan dapat kita kan delta X-nya kan. Terus setelah di partisi apa lagi nih? Halo? Aduh, nggak ada pula yang jawab ini wah. On kan dulu kamera kalian. Siapa? Si Armando ya. On kan dulu kamera kalian. Takut AFK pula nanti kalian apa di situ.
Erlanto. Bagus. Si Heri, mana nih Heri? Ayo bang. Kenny. Armando. Sintong. Aduh. AFK semua, Pak. Kalau mabar kalah terus lah aku ini. Ya, kalau mabar kalah terus aku. Si Sari dulu. Sari, mana ini? Oke, Sari aktif. Dirwanto, Morel. Ini Andrianya ya. Moral gig. On cam dulu kalian semua. Aku tengok AFK di sini. Itulah berarti Harry, Marshall, Amos, Albert, Noel. Ada aku bang. Sorry Ah. bang, ngelek. Ngelek. Oke, gak apa-apa. Iya, Bang. Udah izin tadi. Sintong. Itulah dianggap apa ya? AFK ya, bukan absen, AFK. Cabut. Aku nggak AFK bang. Ya udahlah. Niko. Selamat datang Niko. Dari mana Joko? Ores bang. Aku mau nanya nih. Bapak datang kayaknya mau disurprise nih kayaknya. Ini bahasa apa ini bang? Ini apa di week 3 tentang Ini props tak bang? iyalah. Jadi apa? Oh, iya. Ini Ayo, bang, ini siapnya bang. Siapnya bang. pertanyaan bodoh. Kok gitu bang? Ya saya lah. Itulah aku nanya Ya kau nih. kan nggak boleh itu bang. Aku baiknya bang. Ya udah. Justru kau baik inilah makanya ku tanya. Ya udah kenapa bilang pertanyaan bodoh bang? Orang kau balas dengan pertanyaan. Oh lanjut bang. Ya udah. Nomor 2 lah ini kan. Kau tahunya apa tentang peluang distribusi kontinu? Dikit bang. Dikit. Jadi kalau yang discrete Itu mana pula? bang. Yang diskrit bang. Yang pakai langsung rumus bang. Kalau apa integral. Kalau continue. Oke. Oh, tadi discrete apa? Discrete apa tadi? Pakai apa tadi? Langsung kita baik itu bang. Yang apa namanya? Yang si masih itu bang. Oke, mantap. Niko juga yang jawab ini ya. Di coach. Iya bang. Ya udah, jadi kita ini kan mencari peluang distribusi kontinu kan menggunakan integral nih. Jadi untuk bagian A itu kan ada kan kita buktikan lah kalau adanya kalau luasnya itu di bawah 1. Kalau luas sebuah kurva itu 1. Ya integral lah. Integral dari 3 sampai 1. Dari 1 sampai 3 bang. 1 sampai 3 dari setengah. Ya udah kita operasikan aja nih. Dapat kita lah 3/2 kurang setengah. 1 lah dapatnya. Itu bagian A itu. Terus kalau Itu bang, tunggu bang. Bisa bang kembalikan ke soalnya tadi bang? kenapa? Mau nyari 3 dan 1 di mana gitu? Oh udah bang. Udah bang. Lanjut bang. Terus yang kedua, peluang dari antara 2 sampai 2,5. Kan 2 sampai 2,5 kan berarti kan? Di antara 1 sampai 3 kan? Ya bang. Misalkan inilah nama fungsinya. Ini kita buat X, ini kita buat Y. Berarti kan kalau fungsi fx sama dengan setengah kan berarti ini setengah kan? Kayak gini, dia cuma garis doang kan? Nah, Iya. gitu kan? Iya bang. Baru ini 1, ini 3. Udah. Berarti fungsinya itu apa kan? Yang ini kan? Yang di kotak ini. Udah kan? Gitu kan? Udah bang. Nah, jadi kalau yang tadi lah kan yang A itu iyalah dari 1 sampai 3 itu luasnya 1. Udah.
sekarang kita cari dulu peluang apa? Baru Peluang kalau dulu dari 2 sampai 2,5 lah. Gini lah kan. ya bang. Nah, berarti kan inilah kita arsir kan. Berarti integral itu bang, setengah dari 2 sampai 2,5 gitu bang. Iya, tapi kan kau kan harus tahu dulu kayak mana teorinya, kayak mana apa maksud dari soal ini. Apa maksud Ya. dari peluang 2 sampai 2,5 ini? Jadi ceritakan kalian kan cari peluang apa kan? Peluang yang di sini kan? Peluang arsiran ini dari keseluruhan 1 sampai 3 kan? Oh bang. Ya udah, jadi cara mencarinya itu tinggal kita integralkan aja. Integral dari 2 sampai 5 dari setengah. Ya udah, hasilnya 2,5 lah itu. Ya. 0,25 lah itu. Jadi bang, contohnya integral dari setengah yang enggak ada integralkan terhadap suatu fungsi jadi bilangan sendirinya bang. Apa? Diintegralkan tanpa ada dt kayak gitu bang. Jadi bilangan sendiri ya bang. Enggak lah, ya sebenarnya aku lupa sih ini soal ini dx ya. Ya aku lupa nih mana. Udah, oke. Ini udah aku buat ini dx ya. Jadi iya dulu. Oke bang. Jadi terus kalau untuk inilah kan p apa x lebih kecil atau sama 1,6 kan. Berarti kalau di penggambarannya kan apa kan ini x, ini y. Oh, inilah setengahnya. Baru ini dari 1 sampai 3. Nah, baru inilah kita anggap dari 1,6 kan. Sekarang kan ini batas bawahnya di mana ini? Berarti itu bang dari 1 sampai 1,6 bang. Yoi, pas. Itulah batas bawahnya. Jadi ya udah kita integralkan aja lah. Dari 1 sampai 1 sampai 1,6. Ya udah dapat kita lah 0,3. Oh, oke bang. Tunggu bang. Itu bang Apa? bukannya dari Kan batas bawah diketahui 1 kan karena dari soalnya. Dari Oh, iya, Bang. dari Iya, sini. Iya bang dari 1 bang. Iya pas bang. Oke, sampai sini udah paham ya? Paham bang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Bila distribusi peluang gabungan X dan Y itu berbentuk fx dengan Y, berbentuk fx Y sama dengan X tambah Y per 30, untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, kita carilah peluang apa kan? Dari ABC inilah. Yang A, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Yang B, X lebih besar dari 2, Y lebih kecil sama dengan 1. Yang C, X lebih besar dari Y. Yang D, X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini sebelumnya aku mau nanya loh. Ini jenis peluang, distribusi peluang apa nih? Diskritnya bang. Hah? Apa? Diskrit. Siapa yang jawab itu? Peluang gabungan diskrit. Si Armando ya. Oke. Ya, ini adalah peluang distribusi peluang gabungan diskrit nih. Terus kenapa bisa dibilang diskrit? Kenapa bisa dibilang diskrit? Ada yang bisa menjawab itu? Karena bilangan bulat, Bang. Apa? Apa Gabriel? Karena angkanya bulat, Bang. Ya betul. Ini angkanya bulat nih. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Maksudnya ini gak ada istilahnya X lebih kecil dari 1 sampai 2. Gak ada istilah kayak gini. Itulah maksud dari diskrit.
Oke, jadi udah paham lah ya. Jadi apalah kita carilah dulu apa? X apa peluang gabungan dari X-nya lebih kecil sama dengan 2. Terus Y-nya itu sama dengan 1. Itu kayak mana cara pengerjaannya? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Masuk dari apa? Kayak mana cara menjawab peluang gabungan diskrit ini? Terus pakai apa kita ngerjakannya? Ada bisa jawab? Apa bang? Pertanyaan bang? Suwi di mata langsung. Ini kan apa? Kan soal kita kan mencari peluang apa kan? X lebih kecil atau sama dengan 2, terus Y sama dengan 1. Iya Nah, bang. jadi ini kan katanya kan peluang gabungan apa kan? Diskrit nih kan kata si Armando dan Gabriela itu. Jadi cara mencari peluang diskrit ini kayak mana? Yang apa itu loh bang? Tengok contohnya, tengok jenis-jenis diskritnya bang. Kalau seram diskrit bang, yang apa itu bang? 1/k atau sigma? Apa? Sigma? Ma I sama 1 sampai K, XI per K. Mu-nya bang, mencari mu. 1/k. Baru ini apa? F ini. XI. Oh, XI, YI ya. XI per K bang. XI per K. Oh, kok bisa? Itulah bang distribusi RAM diskrit. Apa? XI per K. Per, gitu? ya. Waduh. Kena dulu. Maksudnya kayak ini gimana? Mencari mu bang. Dari Mu. Kok bisa, weh? Ini kan apa? Kan udah ada apa kan distribusinya apa kan fungsi ini kan? Gitu kan? Jadi misalkan kalau kalian jumlahkan ini semua apa kayak macam pasang-pasangan x sama dengan 1, y sama dengan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Baru x sama dengan 1, y sama dengan 1. Y sama dengan 0. Baru x sama dengan 2, y sama dengan 0. Terus kalian pasang-pasang lagi tuh. Setelah sampai ke x sama 3, lanjut ke sini apa? X sama dengan 2, y sama dengan x sama dengan 0, y sama dengan 1. Lanjutlah sampai apa? Sampai ke kalian jumlahkan ini semua kan? Itu kalau kalian jumlahkan semua apa kalian coba-coba di sini, itu hasilnya 1. Apa sigma dari apa x sama dengan 0 sampai ke berapa deh? Sampai ke 3. Gini kan? Baru x sama dengan sigma dari y sama dengan 0 sampai ke 2. Baru ini f x, y. Itu hasilnya itu bakal apa? Sama dengan 1. Kalian udah paham kan kayak gini kan? Kok hilang? Oh. Ya, ini kalian udah paham kan? Enggak bang. Apa distribusi peluang gabungan? Iya, peluang gabungan. Itu kan apa? Kalau kalian jumlahkan x dan y-nya kan sama dengan 1. Iya bang, distribusi peluang gabungan. Nah, jadi kan ceritanya kan kalau kalian carilah apa kan? Inilah bentuk pemisalan tabelnya gitu kan? Oh enggak, bukan tabel sih. Ini lebih tepatnya garis bilangan lah. Buat gini lah kan? Ini x, ini y. Gimana x tambah y per 30 coba? Ada yang bisa apa? Ada yang bisa gambarkan apa? Grafik x tambah y per 30. Ada?
ada yang bisa apa? Jelas apa namanya? Menggambarkan grafik ini. Yang kayak macam gini loh yang tadi ku buat ini. Yang dibuat arsiran gitu. Ada yang bisa jelaskan? Tunggu bang, berkucu bang, ini bang. Ya, kalau kau tahu anotasikan sini ya. Oh. Jadi saya silakan. Tunggu ya, Pak. Coba deh, ya. Kirim Coba deh. kirim doang. Tahu, sudah deh. Tahu, kelah tah. Nah, gua di deh. Jadi ya. Jadi, WA. Iya. Mana, Nek? Bisa digambar? Yang berkulogikakan dulu bentar bang, kupikirkan dulu bang. Tunggu, aku stop dulu. Ini aku tunggu sampai apa ya? 9.45 ya. 19.45 ya. 5 menit lagi nih. Tunggu, biar aku anotasikan dulu ke apa tempat lain. Mister dulu. Atau di kertas semua aja dulu. Udah lah bang, nggak kau tahu lah bang. Seriusnya. Itu Ada, bang, coba. bukannya yang bergerak bergelombang gitu bang. Nggak bergelombang itu. Itu Miring linear bang, itu. miring. Iya, kayak miring itu. Tapi kan tahu kan fungsi FX kan? Iya, ku kasih dulu waktu apa? Ku kasih waktu Tahu gua apa? deh. 19.50 lah. Hasil lu anak apa? Ku kasih dulu apa? 19.50. Kayak mana cara menggambarkan itu? Kali, Gue saya beli pakai. gue itu ya. Kalau kopi mak. Gitu. Oke, aku tunggu ya. Mulai lagi kan. Abang aja buat bang, nanti jadi habis waktunya bang. Apa habis? Kita sebenarnya udah satu jam sih. Menurutku ini apa? Ya. Terlalu cepat ya. Atau kan nggak mungkin kan membahas apa tutorial ini saking cepatnya apa apa aku bilang ya. Jadi banyak ketinggalan gitu. Ya kan? Ditunggu ya bang. Dia semesta hari kan bang. Gini bang. Ya. Dia semesta segini dibuat bang. Inilah. Apa? Kayak gini bang, ini keramiknya bang. Terus? Baru gini bang. Gitu bang. Boleh. Cok lebih rapi lagi itu. Masih ada. Nanti. Tunggu ya bang, berkecoh dulu. Iya. Apa ini? No, sali baron. Beli baru. Di. Nanti nanti yang. Bahasa aku udah 2 tahun. Mati 2 file. 2 kali matang. Oh, tidak orang kan nih. Urusan. Bang, kapus. Gimana? Tunggu bang. Aku apa ya? Gimana cara ganti apa? Share screen yang lain. Whiteboard dulu. Ini kalian nampak whiteboardnya? Nampak bang? Nampak? Nggak, maksudnya aku stopkan yang ini dulu. Kalian tulis dulu. Oh, Udah bang, nggak bisa aku bang. seriusnya. Atau kayak mana apa cara merepresentasikan fungsi FXY itu apa yang bukan fungsi dia, yang bukan grafik. Oke, om mata pakai kepala anak kan. Kayak mana cara lainnya? Ku tunggu sampai 5 menit lagi ya.
4 menit lagi guys. Nggak tahu bang, kami udah nggak tahu bang. Enggak, maksudnya bukan itu bukan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk FX. FX. Enggak, maksudnya bukan grafik dia. Ada representasi lainnya. Udah nggak ngerti lagi bang. Lanjut bang. Ya kan aku waktunya 4 menit loh. 4 menit lagi loh. Enggak aku suruh kalian buru-buru enggak. Tergolong banyak itu. Ya nggak tahu aja bang, aduh. Semangat di sini. Sebenarnya aku ngasih kerenggangan ini mau menyesuaikan dengan kecepatan laptop punya. Lambat kali sini. Nggak responding pula mah PowerPoint-ku. Atau kalian diskusikan lah. Diskusikan aja. Gimana Niko? Aku udah nggak tahu bang. 3 DC tak? 10 deh. 10. 10 teh. Siap. Soal apa sih bila? Oh, masa. Udah dapat semua, udah ada 50 nih. Bang nih som. Yang mau potong Nggak tahu bang. Yalah. Langsung nilai kan? Yalah, kita jawab aja ini ya. Wah, putus langsung. Iya, Bang. Oke, Sekarang beres ini happy? Enggak dong. Nggak ngerti bang. jadi ini nampak apa share screen-nya? Nampak bang.
Dan WA. Inilah kan. Untuk apa? Foto. Untuk mengerjakan ini, kalian Ya. wait, diam dulu kalian. Tenang dulu. Ya lah. Untuk apalah ya kan? Untuk mengerjakan apa soal seperti ini, peluang gabungan diskrit ini, kalian itu bisa yang menggunakan tabel. Dari tabelnya ini kan seperti ini. Udah. Disinilah apa kan? Ini bagian X-nya. Ini bagian Y-nya. Atau sebaliknya lah kan. Ini Y, ini X. Udah. Jadi X-nya itu kan bisa berupa 0, 1, 2, 3. Baru Y-nya itu bisa berupa 0, 1, 2. Inilah kan. Udah. Jadi ini kalian udah paham ini kan? Ada yang jawab? Sudah bang, sudah bang. Nah, jadi kalau yang di kotak ini kalian isi berapa nih? Di kotak ini kalian isi berapa? 0/30. 0. Yang ini? 1/30. Terus yang sebelahnya? Yang ini? 1/15. 2/30 kan? Terus yang ini? 3/30 kan? Oh, ya. Wah, anjir. Terus yang ini? 1/30. 2/30 ya? Yang ini? 2/30. Ini 3/30. Ini 4/30. Pokoknya kalian isi-isi lah ini. Coba biar aku bantu lah. Ini tadi 1/30. Baru yang ini apa ya? 2/30. Baru yang ini 2/30. Baru yang ini Oke, yang ini 4/30. Nah, yang di sini 5/30 ya. Oke, inilah apa kan semua tabelnya kalau kita isi kan. Ini kalian catat ya. Maksudnya ingat aja lah ini. Jadi kalau kalian jumlahkan lah kan, jumlahkanlah apa yang inilah kalian jumlahkan. Inilah kan. Berapa hasil penjumlahannya nih? Tiga per 30. Apa? Ini Jugil tuh nih. 2/30 bang. Ya. Ini yang ini. Yang ini? Waduh. 6/30 bang. Apa? 6/30. 1/5 bang. 6 ya? Iya bang. Pecahan 30 aja. Gak usah disederhanakan. Yang ini? 9/30. 9. Iya bang. Marah saya sih diajarin non. Tidur nodoknya. Soalnya Nah inilah ini 9/30. Terus yang satu ini? 12/30.
per 30 bang. Udah. Coba kalian jumlahkan. 3 per 30 tambah 6 per 30 tambah 9 tambah 12. Berapa? 30 per 30, 1 bang. Nah, jadi udah jelas kan kalau kalian jumlahkan, kalau kalian buat apa sigma dari apa yang x-nya itu 0 sampai 3, terus sigma y 0 sampai 2 dari fx ini, itu memang hasilnya 1. Kalian jumlahkan ini hasilnya 1 nih. Gitu. Jadi udah jelas lah ya mengenai ini. Kita lanjut ke soal ya. Kalau inilah yang A ini kan, X lebih kecil dari 2, Y sama dengan 1. Ini maksudnya kayak mana ini? Maksud dari ini apa? Maksudnya bang, yang Y-nya yang 01 lah bang. Iya. Yang X-nya 01. 012 bang. Apa jadi ini peluang berapa aja nih? 2, 3. Apa yang X-nya berapa nih? X-nya 012 bang. 0,2 bang. 012 ya. Berarti Iya, ini 0, berarti ini 01 tambah P berapa? 11 tambah 10 tuh. P berapa nih? 2 berapa ya? 21 ya? Iya bang. Tambah P. Udah. Inilah kan. Inilah apa kan? Apa namanya? Untuk jawaban A ini kan. Yang Y-nya 1 kan karena ini tetap 1 kan? Itu. Sampai situ udah ngerti? Sampai situ udah ngerti kan? Masih kurang bang. Hah? Anggota. Nanti aku bahas sendiri bang. Tuh, kata si Kenny apa? Katanya sampai 2 aja X-nya. Oh ya sorry. Ini nggak ikut rupanya. Udah. Jadi inilah jawabannya kan. Kita jumlahkan lah ini. Ini kita hapus ya. Udah. Jadi ini udah jelas nih kan. Apa sigma X-nya X sampai 2 terus Y sampai 1. Inilah dia. P01 tambah P11 tambah P21. Jadi hasilnya itu 1 per 30 tambah 2 per 30 tambah ini. Tambah 3 per 30. Sama dengan 6 per 30. Itulah jawaban untuk bagian A. Nah, dan untuk bagian B lah. Yang X-nya lebih besar dari 2. Terus yang Y-nya lebih kecil dari atau sama dengan 1. Ya udahlah. Yang ini sama dengan deh. Ya udahlah, kita mulai inilah X-nya dari apa? 2 dan 3 lah ini. Y-nya 0 dan 1. Ya udah, berarti Lebih. Oh, sorry. Bang, bukannya cuma sampai 2 bang? Oh, cuma sampai 2. Kan lebih besar dari 2. Yang mana? Kan X-nya tadi 012 aja bang. 012, enggak. Ya, ini 0, 1, 2. Yang tadi ada X-nya 3 bang yang disoal bang. Udah aku coret tadi. Kan yang abang buat ini sigma X lebih besar dari 2 sampai 3 bang. 60. Obat pula marah. 70. Gimana ya? Ini ya. Enggak, yang untuk bagian A kan? Bagian B ini bang. Bagian B. Tapi lebih besar dari 2. Ini bang. Lebih besar dari 2 ya 3 lah. Enggak ada peluang. Nomor. Ya kan? Lebih besar dari 2 ya 3 lah. Iya bang, tapi disoal bukannya sampai 2 X-nya tadi bang. Soal. Mana ya? Oh iya, sampai 3 bang. Iya bang. Aku jangan connect. Ya aduh bang, nah. Oh.
Kayak gara-gara kalau di sini. Oke. Nama. Bang. Jadi ini dari apalah X-nya berarti cuma 3 lah, X-nya berarti yang diambil. Baru yang Y-nya 0 dan 1 lah ini. Karena dia lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi inilah peluangnya P3,0 ditambah P31. Kan P30 kan apa? 3/30. Sedangkan P31 kan 4/30. Inilah jawaban kita, 7/30. Sampai sini ada yang apa? Yang mau tanya ini? Ada yang tanya? Gimana? Nah, sebelum kalian membahas bagian C-nya ini, yang C-nya ini memang membingungkan. Tapi ngertinya apa? Yang sampai sini dulu, ada yang mau tanya kan? Si apa? Siapa yang hadir nih ya? Oh, Angela. Ada yang bingung Angela? Oh, Angela. Belum ada, Bang. Belum ada yang bingung? Wes deh, Enggak. Jadi apa nih? Lanjut aja, Bang. Lanjut ya. Oke. Untuk bagian C lah. Ini apa maksud dari X lebih besar dari Y? Inilah, larikan dulu sini ya, biar jangan bacot aja dulu. Apa maksud dari X lebih besar dari Y? Ada yang jawab? Si Caroline? Apa maksud dari X lebih besar dari Y? 3. Apa cuma apa yang aku bilang nih? Tuh, si Caroline dulu. Wah, ini AFK terus ini. Kalau mabar Mobile Legends kalah aku. Lost streak. Oh, si apa ya? Yon Fire ini. Ini ada 2 anak. Oh. Apa maksud dari apa? X lebih besar dari Y? X lebih besar dari Y. Yang C-nya itu. Kalau peluangnya Bang, jumlah X-nya harus lebih besar dari Y lah Bang. Terus Kalau contohnya gimana? dari tabel. Contohnya gimana? 1-0. Terus? Contohnya peluang 1-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 sama 3-2. Oke, mantap. Betul juga sih yang fair ini. Oke, itu penjelasannya ya. Pokoknya X itu harus lebih besar dari Y. Jadi kalau orang itu berpasangan, selalu X-nya lebih besar. Ini aku clearkan loh. Oke, di sini ya. Di nomor 5 ini. Untuk yang bagian C ini. Dari X sama dengan X itu dimulai dari 1 lah. Karena kalau dia X-nya mulai dari 0, gak ada pula yang lebih besar dari Y-nya ini. Gitu. Jadi makanya X-nya dimulai dari 1 nih. Terus batas atasnya itu dari sigma itu X harusnya lebih besar dari Y. Nah, dan untuk Y ini, sigma Y sama 0 ini, itu batas atasnya Y-nya harus lebih kecil dari X. Ini hanya notasinya aja nih. Untuk merumuskan apa dari peluang ini. Nah, jadi itu sama dengan P10, P20, P30, P21. Inilah. Pokoknya ini lebih besar lah X-nya. Ya udah kita carilah. 1/30 tambah ini. Dapat kita lah 18/30. Sama dengan 0,6. Itulah untuk apa? Jawaban bagian C. Sampai situ paham kan? Sampai situ paham? Paham Bang. Oke. Untuk bagian D lah dulu. P X tambah Y sama dengan 4.
Ini maksudnya kayak mana ini? Inilah. PX tambah Y sama 4. Si siapa dulu nih? Kita tanya. Siapa impostor di antara kita ini ya? Oh si apa lu? Albert Senipar. Albert. Gimana bagian apa masuk dari X tambah Y sama dengan 4? X tambah Y sama dengan 4. Albert. Albert. AFK bang. Jangan ya, aku udah banyak kali ku catat siapa yang AFK ini. Aku takut kali ngelaporan ke ibu itu. Udah partisipannya 21. AFK pula. Apa bang? Siapa dulu? Si Luis. Oh. Kata si Kenny, jumlah X tambah dan Y itu harus sama dengan 4. Jika ditambahkan. Kayak mana maksudnya ini? Kalau menurutku bang, Dua, Bang. kalau menurutku kan bang, Luis lah dulu. Ya. Kan jadi bang, kan biar bisa X tambah Y sama dengan 4 bang. Jadi misalnya gini bang. Y-nya 2,2. Jadi bang, apa bang 2,2 baru 3,1. Terus? 1,3. Terus? Apa lagi nih? Gimana nih? Kalau menurutku bang hanya 2,2 sama 3,1 aja bang. Ya bang, salah bang yang terakhir itu karena XY-nya bang. X tambah Y-nya bang. Oke, ini kenapa salah? Karena Y-nya itu nggak ada 3 bang. Oke, Cuma iya, 0,1 sama 2 bang. Oke, mantap. Jadi jadi X tambah Y sama 4 itu artinya kalau memang dijumlahkan itu 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4. Ya udah X-nya itu 2 dan 3, Y-nya itu 2 dan 1. Gitu. Jadi kalau di jawaban lah kan. Kita langsung jawab aja ini. Inilah notasinya. Sigma itu mulai X sama dengan 2. Ini apa alasannya aku buat X sama dengan 2? Kenapa aku buat notasi sigmanya itu X sama dengan 2? Ada yang jawab? X sama dengan, kenapa aku buat batas bawahnya itu X sama dengan 2? Ada yang jawab? Si Caroline dulu ini. Caroline ini. Apa kok? Kenapa diam aja dia? Yang fire ada 2. Heran aku. Karena, kata si Julifer, karena cuma 2 yang memenuhi untuk batas bawahnya, Bang. Oke. Ngerti. Jadi, maksud dari Julifer ini, ya memang dua yang memenuhi. Karena kalau kita buat ini 1 kan, kita X-nya mulai dari 1 kan, emangnya Y tambah berapa biar bisa tambah 4? Ya tambah 3. Ya, masalahnya kan dia kan cuma 3 tuh. Masalah kan Y-nya kan cuma 0, 1 dan 2. Kalau X-nya ditambahkan kalau X-nya 1
mana bisa jadi 4. Oke. Oke, jadi kata sekian ini juga sebagai tolak ukur penjumlahan. Ya, memang betul itu. Jadi apa lagi? Jadi sehingga itu untuk mencari nilai yang ini, setelah kita masukkan nilai sigmanya, maka dapat kita lah P-nya itu 2,2, terus ditambah dengan P 3,1. Hasilnya 4/30 ditambah 4/30 sama dengan 8/30. Itulah jawabannya. Nah, sini ada yang bertanyakan. Ada yang ingin tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan tentang ini? Siapa lo? Harry lo. Yo, Her. Gimana nih, Her? Ya bang. Ini pamnya kok. Bagian C ini. Bagian D-nya ini. Bisa enggak? Ya. Ini kita nyari nomor 5 aja ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu soalnya fungsi padat gabungan baca X dan Y adalah fx ini apa ini. Terus untuk X terus yang 0 itu untuk X dan Y lainnya. Jadi kita mencari yang A itu variabel X-nya itu tidak kita buktikan kalau X dan Y itu nggak bebas. Terus bagian B-nya itu X-nya itu lebih kecil dari 0,3, Y-nya itu X-nya itu lebih besar dari 0,3, Y-nya itu sama dengan 5. Ini soal tentang apa nih? Ini kalian ngerti kan maksud soalnya kan? Kalian ngerti nggak soal ini? Ngerti bang, tapi cara ngerjain yang A-nya itu kemarin hampir nggak tahu lah gimana bang caranya. Cara apa? Ngerjakan yang A-nya? Iya bang. Apa pengertian apa bahwasanya X dan Y nggak bebas? Ini kan apa ya? Cara ngerjakannya ini kayak menggunakan syarat. Kalian yang di matek itu kan pernah kan? Apakah apa nih fungsi kompleksnya itu apa ya? Apa namanya? Yang di soal kompleks itu ya? Apa analitik ya? Itu yang di matek kan? Gimana? Ya di matek itu kalian nyari fungsi itu analitik atau enggak kan? Terus kalau ini kalau untuk mencari analitik lah, kayak mana cara kalian mencari analitik?
Oke, jadi ini kita pause dulu lah. Kalian cari sendiri lah. Bukan cari sendiri sih, maksudnya aku kasihlah waktu 5 menit untuk gimana cara mencari extensionnya itu tidak bebas. Aku kasih waktu 5 menit ya. Oke, udah habis waktu ini ya. Jadi apa lah lu? Kita jawab aja dulu nomor 5 ini. Kalian gak aktif semua aku tengok. Inilah kan. Ini cara mencari X dan Y-nya ini. Ini kalian cari dengan cara apa? GX sama. Kalian cari dengan cara GX itu sama dengan apa kan? Integral dari Y baru ini F X, Y. Ini kan dy nih. Udah. Baru kalian cari juga apa nilai HY-nya ini. HY itu sama dengan integral integral X ya. Integral X F X, Y. Ini dx. Nah, jadi sekalian kalian dapatkan kedua ini kalian kalikan. HX kali GX itu berapa? Apa ya? HY ini. Ini HY. Kalian kalikan ini kan. Pertama, kalian kalikan secara langsung. Kedua, hasil integralnya itu sama, itu betul nggak apa? Integral dari apa? Integral dari X. Integral apa ini? Ya. Integral Y fx baru dy dy kali integral X F X, Y baru ini dx. Ini kalian samakan. Sama nggak kalau kalian kalikan langsung ini dengan perkalian langsung ini? Kayak gitulah cara nyarinya. Jadi ini kalian udah ngerti kan? Halo? Udah ngerti semua ini? Halo, jawablah. Udah bang. Apa yang ku bilang? Kayak mana maksudku? Kayak mana maksudnya ini? Armando. Kayak mana maksudnya ini? Apa yang ku bilang ini? Kayak mana? Halo Armando. Si apa ya? Yenfire ya? Ya, kayak mana? Kalau HY dia integralnya batasnya dari mana, Bang? Nah, itu baru pertanyaan. Batas kan ini kan batasnya nih. Dari kalau yang HY ya udah masukkan aja dari 0 sampai 1 kurang X. Oh.
Iya. Kalau yang X kan dari 0 sampai 1. Tapi itu berlaku untuk apanya? Berlaku untuk bagian GX ya. Bagian GX. Untuk bagian HY-nya itu, ini kalian ubah lagi batasnya ini. Batas X-nya itu. Jadi dia nggak menggunakan apa? Nggak menggunakan dari integral 0 sampai 1, enggak. Inilah, selengkapnya jawaban inilah. Ya. Jadi untuk menentukannya itu, kita dapat menggunakan nilai batas. Jadi GX sama dengan ini. Inilah apa hasil GX inilah. Untuk X apa? Untuk X itu antara 0 sampai 1. Terus untuk bagian Y lah. Y-nya kan kita menggunakan Y ini di batas X ini. Antara 0 sampai 1. Ini pemisalan nih, jika Y berada di antara ini. Dan Y itu, maka ini kita ambil lah batas yang ini. Batas yang apa, Y lebih kecil dari 1 kurang X. Itu kan diambil dari sini kan. Yang ini. Ya. Udah. Jadi, karena kalian udah kalian ngambil Y lebih kecil dari ini. Itulah kita ubah. Jadi X lebih kecil dari 1 kurang Y. Kan tinggal geser aja ya. Ini rocker. Ya udah jadi inilah. X lebih kecil dari ini. Itulah untuk batas nilai X-nya. Jadi ganti batas aja ya. Jadi HY dapat kita lihat nilai HY-nya itu. HY sama dengan ini. Dari 0 sampai 1 kurang Y. 6X dx. Maka hasilnya itu 3 dikali 1 kurang Y kuadrat. Ini udah dapat kan? Ini nilai HY-nya. Ada yang bingung? Kenapa batas X-nya ini? Ada yang bingung dengan ini? Halo? Si siapa dulu? Si Albert. Albert AFK deh ya. Morel belum panggil nih. Gimana Morel? Kenapa batas X-nya bisa jadi 1 kurang Y? Apa tujuan kita membuat ini? Morel. Aduh, Morel pun AFK juga nya. Kenapa nggak Big Mo bermasalah ya? Ya udah nggak apa-apa. Siapa lo? Amos. Gimana nih Amos? Kenapa kita mengganti batas X-nya itu 1 kurang Y? Apa tujuan kita membuat ini? Gimana Amos? Biar kita selesaikan tutorial ini. Bang. Iya Neko. Abang Bang tadi belum nerangin 6X-nya ini. Ya, Abang belum abang terangin Bang. Biar paham kan sampai ke bawah Bang. Ini ya. Iya. 6X ini kan. Ini kan ini udah integral kan ini. Kalau ini mah udah ini apa ya? Ini 6X ya. Ini ya. Ini integral dari 6 apa ya? 6X dx ya, gini ya.
Ini gini mas, gini mas Menek. Aku nanya bang, bukan karena nggak tahu bang. Ya ada. Karena nggak Oke. tahunya aku makanya aku tanya. Karena nggak tahu. Sombong kali gua. Karena nggak aku tahunya bang, makanya aku tanya. Ya Jadi ada. abang nanya sama aku bang. Ya ada. Inilah kan. Kalau untuk mencari X dan Y itu bebas atau enggak, itu kalian cara mencarinya itu apa? Kalian cari nilai GX sama HY. Setelah kalian cari nilainya, pertama kalian kalikan langsung. Kedua kalian kalikan integralnya. Sama nggak dia? Sama nggak apa? Kalikan yang integralnya dengan kalikan langsung. Gitu. Sama nggak? Jadi kita tes lah ya. Jadi inilah kan. Di sini cara mencari GX kan apa? Integral yang bagian Y-nya kita ambil. Udah. Integralnya terhadap DJ kan. Kan fx-nya ini kan 6x kan. Gimana nih? Ya, 6x. Udah. Jadi kita integral lah 6x dx kan. Ini ya. Tapi terhadap Y bang. Oke. Jadi 6x ya kan. Udah. Baru kan 6. Ini kan apa? Udah dapat kita apa? Kita masukkan nilainya kan, nilai batasnya kan. Ya udah 6x dikali 1 kurang x dikurang 0. Inilah dapatnya 6x dikali dengan 1 kurang x. Udah gini aja lah, gak usah dikalikan, gak usah dijabarkan ini. Terus lihat kondisinya untuk x untuk x itu di antara 0 sampai 1. Itulah kondisinya kan. Sini ngerti? Sama nama? Ini Surabi. Udah bang. Udah. Sekarang kita tengok yang Y. Kalau kita ini mau pengen Y-nya itu antara 0 sampai 1. Ceritanya kayak gini lah dia kan. Kita mau pengen buat kondisinya itu antara 0 sampai 1. Karena kenapa? Karena kondisi awal Y-nya itu diketahui itu ini. Dari 0 antara 0 sampai 1 kurang X. Jadi kita kepengen apa? Hanya 0 sampai 1 aja batasnya. Gitu. Ngerti kan? Belum kan, bang. Gini. Kan awalnya kan X itu kan batasnya kan 0 sampai 1. Iya. Udah. Tapi yang Y bukan 0 sampai 1. 1 kurang X dia. Ngerti kan? Iya. Udah. Jadi kita apalah kan? Kita ubahlah kondisinya itu gimana cara buat batas X batas Y-nya itu 0 sampai 1. Maksudnya enggak 1 kurang X lagi dia batas Y-nya. Gitu. Ngerti kan? Gimana ini ngerti enggak? Supaya kalian tahu apa definisi tidak bebas ini. Gimana deh? Gimana kalian ngertinya kan? Jadi bang, abang ubah nanti posisi X min X-nya ini nanti ke sebelah kiri ini bang. Iya, diubah Min X. posisinya. Inilah hasilnya inilah X lebih kecil dari 1 kurang X, 1 kurang Y. Kan memang betul, orang tinggal geserkan aja kok ruas yang X-nya ruas kanan menjadi ruas kiri kok. Gitu aja. Yo. Jadi kan apalah karena kita udah membalikkan keadaan. Ngerti kan? Yang awalnya X-nya itu batas X-nya itu ini dan batas Y-nya ini.
Kita balikkan keadaannya. Apa yang terjadi kalau ini cuma 1? Berarti ini 1 kurang Y kan? Gitu kan? Yo. Oke. Jadi karena kita udah membalikkan suatu keadaan, kita carilah integralnya. Integralnya itu terhadap X. Nah, X-nya kan udah berubah nih seperti ini nih. Udah? Maka integralnya kan apa kan? Dari 0 sampai ke 1 kurang Y. Inilah integral 6x dx kan. Dapat kita lah 3x kuadrat kan. Betul nggak? Integral ini 6x dx itu sama dengan 3x kuadrat. Betul nggak itu? Iya. Baru kita masukkan nilai batasnya. Batasnya itu 1 kurang Y dikurang dengan 0. Ya udah inilah dapatnya. 3 dikali 1 kurang Y kuadrat. Inilah kan. Sampai situ udah paham kan mencari HX HY ya. HY-nya kan. Mau tanya bang. Apa? Kenapa batasnya itu bang 0 dari 0 sampai 1 kurang Y padahal terhadap dx-nya bang? Integral dx. Nah, karena kan ini terkhusus untuk batas x-nya. Kita mengubah batas x loh. Yang awalnya 0 sampai 1. Kalau kita ubahlah kondisinya kan. Yang awalnya batas y-nya seperti ini. Kita ubah batas x-nya itu jadi 0 sampai 1 kurang x. Ini kayak mengubah kondisi. Oh iya bang. Jadi karena kita udah dapat nilai HY-nya, ya udah tinggal kita kalikan aja lah. GX kali HY. Jadi GX kali HY kan ini. Yang perkalian yang ini 6x ini dikali dengan ini. Ya inilah dia. 3 kurang 1 kuadrat. Udah. Terus hasil kali GX dan HY itu harus sama dengan ini. Harus sama dengan ini. Efeksinya. Rupanya hasil GX kali HY itu nggak sama dengan ini. 6 dengan 6x. Kalau kalian memikirkan ini variabelnya bebas, independen, itu nilai GX kali HY itu harusnya sama dengan ini. Ini masalahnya nggak sama. Jadi bisa kita simpulkan X dan Y itu nggak bebas. Situ ngerti? Gimana? Anda bingung? Di sini ada yang merasa bingung? Halo, gimana ini? Biar kita cari bagian B-nya ini. Singkat aja ya. Gimana? Ayo. Tanyakanlah kalau yang nggak tahu. Gimana Angela? Oke, kata si Juliver, kenapa tidak bebas? Ini alasan sebenarnya sih kalau kita lihat dari dari soalnya ya. Ya kan pengertian nggak bebas itu kan apa? Nilai batas atasnya ini kan dipengaruhi sama X-nya. Ya mana bebas nilai variabel Y-nya itu? Itu aja ya. Kalian pun udah ngerti definisinya ini. Definisi nggak bebas ini. Karena nilai batas atasnya ini dipengaruhi sama ini.
Gimana Juliver? Kalau dia mati sih singkat aja. Halo? Gimana Niko? Aku bang, kalau kau mati jadi nggak kupikirkan bang. Apa? Lanjut aja lah bang. Aja ya. Ada apa ya? Ini aku memperlambat ini supaya kalian paham dulu ya, sambil tutorial sambil apa memahami. Karena nanti week 4 pun apa ya? Menyusul juga nya itu. Ya udahlah. Ini pokoknya kalian udah paham lah kalian kayak apa? Kayak cara mencari bebas atau enggaknya itu. Kalau kalian mau pengen nunjukkan dia bebas atau enggak, kalian cari apalah, kalian kalikanlah X dengan HY-nya itu sama enggak dengan nilai apa? Dengan nilai FX-nya. Kalau sama berarti bebas. Kalau enggak sama berarti ini enggak bebas gitu. Baru setelah itulah ini kita lanjut bagian B aja ya. Bagian B ini kan apa PX sama dengan ini PX lebih kecil dari ini. Terus apa Y sama dengan 5. Jadi kan gimana ya? Ini kan apa nih? Kita carilah peluangnya kan. Peluang apa? Peluang kontinunya ini. Jadi cara mencari peluang kontinu ini kita kan udah tahu kan batas atasnya kan? Kayak yang apa loh? Kayak yang di apa? Ini nih. Kalau 0,3 lah. Kan dari batas bawahnya kan 0 sampai 1 kan? Yang X-nya kan? 0 kok X ini? Ini bukan Y ya. Ini kayak sejenis Z ini ya. Atau ini namanya F X, Y. Inilah kan maksudnya kan. Inilah grafik apa terhadap X-nya. Jadi kalau 0,3 lah, 0,3 kan batasnya dari 0. Berarti dari 0 sampai ke 0,3 nih. Lebih besar ya? Wow. Ya udah berarti ini dari 0,3 sampai berapa batas atasnya? 1 ya? Ya kan? Batas atasnya 1 kan? Gimana? Setuju kalian? Iya bang. Tapi ini belum tentu nih 1. Ini kalian harus mendefinisikan batas ini. Batas ini lagi nih. Mendefinisikanlah batas X-nya kan? Tapi bang, X bukannya sampai 1 bang, lebih kecil dari 1. Nah, kan itu kan kondisinya kan kalau dia itu apa namanya? Kondisinya itu di saat apa kan di saat GX-nya kan? Gara-gara apa? Mencari nilai ini HY-nya ini. Gitu kan? Terus kan kalian juga amati yang inilah, bagian Y-nya inilah. Udah. Y-nya itu 0,5. Artinya ini apa batas pada X-nya itu yang mempengaruhi itu juga dipengaruhi oleh Y juga. Kan batasnya kan yang ini dia. Kalian lihat juga yang ini. Dari 0 sampai 1 kurang Y. Ya udah. Karena sebelah kanannya Y sama dengan 0,5 ya udah. Kurangkan aja lah. Ini 0,5. Ya udah dari 0 sampai 0,5 lah ini. Gitu. Yang ini 0,5. Oke. Itulah gara-gara apa kan? Gara-gara efek variabel apa? Tidak bebas. Kalau kalian jumpa variabel bebas, itu jawabannya integral integral lipat 2.
Sayangnya ini bukan variabel bebas. Gimana ini dapat clean kan? Nah, langsung aja kita jawab ini ya. Nanti kalian tanyakan aja lah. Jadi hasil integralnya dulu kan. Hasil integralnya dari apa lah? Dari ini. Karena kita udah dapat nilai apanya? Nilai apa? Nilai peluangnya ini. Jadi kalau kita sederhanakan PX nilai dari soal ini, maka dapat kita lah P dari apa? Peluang dari 0,3. Ya, Heri, ada apa nih Heri? Nggak jadi bang, kepencet bang, maaf bang. Ya udah, gue tanya dulu kau ya. Ini kenapa apa bagian apa ini namanya? Kenapa X lebih besar dari 0,3 ini bisa berubah menjadi seperti ini? Gimana Heri? Belum paham bang. Ya udah. Nanti cari sendiri ya. Oke bang, baik bang. Ya udah. Jadi kan apalah setelah kita lah kan batas nilai X-nya itu, batas X-nya itu. Ya udah. Tinggal buat aja lah rumusnya. Integral dari batas nilai X-nya ini 0,3 sampai 0,5 dari persamaan ini 6X per 3 dikali 1 kurang 0,5. Ini kalian ngerti kan dapat dari mana kan? Gimana tuh? Enggak bang. Ini nggak, maksudnya yang penyebutnya ini dari mana? Ya udah. Ini kalian jangan lupakan sama peluang bersyarat. Jangan lupakan ini ya. Oke. Ini kalian jangan lupakan ya. Ini sebenarnya integral dari yang ini, yang bagian pembilangnya ini, itu kan apa? F X, Y udah per ini G oke, apa nih? Ini sebenarnya. Ini kalian jangan lupakan ya. Ini bisa dapat kalian ini kan? Baru setelah diintegralkan, ya ini kalian sederhanakan lah. Ini 2, ya ini 2. Baru ini 2 per 0,5 lah. Integral dari 4 lah ini. Integral dari 4 dx. Berarti kata 0,3 ya? Sama 0,5. Ya udah. Berapa hasil integralnya ini? Ya udah, ini 4x. Ya udah, 4 kali 0,5. Terus dikurang dengan berapa nih? 4 0,3. Ini dapatnya 0,64 ya. 2 kurang berapa nih? 12 ya. 1,2 ini.
aku aja beli. Ya udah, ini udah dapat kan? Udah ngerti kan maksudnya ini kan? Ini 6x kuadratnya ini. Dan ini udah ngerti lah ya, maksud dari apa ya, hasil integral ini ya. Oke, udah bisa lah kita tutup ini ya. Nah, udah bisa lah kita tutup ini ya. Oke bang. Oke, gue stopan nih. Nah, jadi inilah apa scan dari tutorial week ketiga kita ini. Nah, jadi oke lah, aku tanya dulu kan, kapan kalian bisa apa untuk yang week keempat? Apa maksudnya di minggu ini selain hari Rabu tuh hari apa aja? Nantilah kami bahas ya bang. Ya maksudnya kan biar terkejar juga sih. Biar nanti kalian bakalan ngadapi kuis ini. Kalian kuis kedua kapan? Belum tahu bang. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih telah menghadiri tutorial minggu ketiga ini. Jadi kalau ada kesalahan atau apa atau ya kesalahpahaman mohon dimaklumi. Jadi sekarang udah Tapi jangan sering-sering bang. Sering-sering, bah. Maksudku tapi jangan sering-sering bang. Sering buat kesalahan gitu. Jangan sering-sering bang. Gak ngerti aku bahasamu. Sering kayak mana deh? Ya lah, udah bisa lah ya di live ya. Oke, makasih semuanya. Sama-sama bang. Makasih bang. Yoi. Makasih bang. Yup.